Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Berjumpa lagi dengan channel Creepy Keriting, channel yang berisi tentang cerita mistis, horor, dan seram. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya Anda pasang headset terlebih dahulu. Posisikan diri Anda senyaman mungkin. Pejamkan mata Anda, resapi setiap ceritanya, dan bermainlah dengan imajinasi Anda. Cerita ini diambil dari akun Twitter Skala Niskala. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, link sudah kami sediakan di deskripsi. Sore itu, sekitar pukul 4 sore, aku bersiap-siap membereskan beberapa baju dan barang di kamar kos. Saya merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus di kota Semarang. Setiap 2 minggu sekali, aku selalu pulang ke rumahku yang berada di salah satu kota di Jawa Timur. Waktu itu hari Jumat. Memang setiap kali aku pulang, pasti kupilih hari Jumat. Karena selain karena hari Jumat, kuliahku hanya satu mata kuliah di pagi harinya. Pun juga karena aku selalu percaya bahwa bepergian jauh di hari Jumat itu baik. Saat terjadi sesuatu yang buruk di jalan, atau bahkan jika saya meninggal, setidaknya saya meninggal di hari Jumat. Memang agak konyol logikaku, tapi memang seperti itu prinsipku dari dulu. Seperti biasa, saya membawa beberapa helai baju dan tak lupa membawa laptop serta beberapa buku. Saya memulai perjalanan setelah maghrib. Setelah semua beres, aku mandi. Kemudian menunggu azan maghrib. Setelah azan berkumandang, aku tenang sholat. Aku memakai celana jeans dan jaket tebal. Kugendong tas ranselku. Tak lupa saya memakai masker, kaos kaki, dan sarung tangan. Bagiku, safety reading yang utama. Aku matikan saklar listrik dan kupastikan keran air sudah mati juga. Kukunci pintu kosku. Jangan lupa saya berpamitan kepada teman-teman kamar sebelahku. Mungkin ada teman atau siapapun yang mencariku. Aku nyalakan motorku. Kebetulan aku menggunakan motor manual karena memang tidak suka motor matic. Motorku pun perlahan mulai melaju, menyusuri gang kecil kemudian sampai di jalan besar. Untuk sampai ke rumahku, aku harus melewati 5 kota. Saya mengambil jalur tengah Pulau Jawa karena lebih cepat sampai. Aku melajukan motorku menuju pinggir kota Semarang dan mulai memasuki kota B. Dari kota ini, perasaanku mulai tidak karuan. Jantungku terasa berdebar sangat kencang. Padahal malam itu suhu udaranya normal, tidak panas dan tidak terlalu dingin. Angin pun berhembus biasa. Sudah 1 jam lebih aku melakukan perjalanan. Aku masih di kota B. Malam itu jalanan terasa sangat panjang dan melelahkan. Saya mencoba menepi di sebuah angkringan yang ada di trotoar jalan. Pukul 7:30 malam, jalan masih lumayan ramai, meski tidak seramai kota Semarang. Saya memesan teh hangat di sana, dan ada beberapa bapak-bapak yang sedang nongkrong. Saya pun sempat ditanyai oleh salah satu bapak yang ada di angkringan itu. "Ngudi ya mas, yang ngendi? Kok plat motornya adoh?" "Mudi ya mas, kemana?"
"Kok plat motornya jauh?" tanya bapak itu. "Nggih niki Pak, kulo omahe teng kota P." "Iya Pak, rumah saya di kota P," jawabku singkat. Percakapan kami berhenti sampai di situ. Saya sesegera mungkin meneguk habis teh hangat dan melanjutkan perjalanan. Tidak tahu kenapa, malam itu badanku terasa sakit dan pegal-pegal. Seperti baru pernah melakukan perjalanan jauh. Padahal, saya sudah melakukannya ratusan kali sejak saya merantau kuliah di Semarang. Biasanya saya pulang bersama seorang teman yang kebetulan satu kota dengan saya. Hanya beda kecamatan aja. Namun hari itu temanku sedang ada praktikum, jadi tidak bisa ikut pulang ke rumah. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang sendiri. Kota B sudah berlalu, berlanjut ke kota selanjutnya. Jalanan sudah mulai sepi, padahal baru pukul 8:30 malam. Hanya ada beberapa kendaraan roda 4 yang kutemui di jalur yang aku lewati. Tumben, malam itu aku merasa sedikit mengantuk. Mungkin karena tadi siang saya tidak sempat tidur. Kutarik gas motorku sampai maksimal. Karena jalan memang sudah sepi, jadi aku berani ngebut. Aku juga ingin cepat sampai. Setelah melewati pusat kota, saya sampai di jalur yang di kanan kirinya hanyalah hamparan sawah yang baru selesai dipanen. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan seekor tikus besar. Karena aku kaget dan kondisi tidak siap mengerem, tikus tersebut tertabrak olehku dan tubuhnya hancur seketika. Aku memelankan laju motorku. Namun bulu kuduku merinding. Tidak ada banyak rumah di sana. Namun beberapa kali saya melihat ada pasangan muda-mudi yang sedang memadu kasih di pinggir jalan. Tidak ada kejadian aneh setelah itu. Sampai akhirnya aku tiba di kota selanjutnya. Kota terakhir di Jawa Tengah yang harus aku lalui. Karena kota ini pun kota yang cukup ramai dengan beberapa kampus besar yang ada di sana. Jadi aku melajukan motorku dengan kecepatan standar. Bahkan di beberapa titik lampu merah masih sangat ramai dan macet. Setiap kali saya pulang, saya selalu paling malas di kota ini. Karena selain jalan rayanya sempit, tatanan kotanya juga berantakan. Setengah jam kemudian, aku sampai di kota selanjutnya. Kota pertama di Jawa Timur yang harus saya lalui. Disinilah kejadian-kejadian janggal mulai saya rasakan. Kejadian di luar nalar logika, tetapi begitu nyatanya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jalanan di kota tersebut sudah sangat sepi. Jalannya besar dan memang aspal baru. Jadi masih sangat halus serta lebar. Bahkan belum ada garis putih tengah jalan dan garis pembatas pinggir jalan. Benar-benar masih hitam mulus. Penerangan di jalan tersebut juga sangat minim. Hanya ada beberapa lampu jalan yang berjarak sekitar 1 km dari satu lampu ke lampu yang lain. Itu pun cahayanya tidak terlalu terang. Sebenarnya aku suka jalur di kota ini. Selain karena jalannya yang lebar dan halus, di sini juga bahkan merupakan jalur provinsi yang biasanya akan ramai truk-truk pengangkut barang. Jalur ini memang hanya sebuah jalan aspal yang berkelok, naik dan turun. Di kanan kirinya hanyalah kebun-kebun warga dan kebun pohon minyak kayu putih. Meskipun jalan ini terkesan sepi, namun tidak jarang terjadi kecelakaan, bahkan di siang hari. Mungkin karena medannya yang berkelok lumayan terjal. Saya pun selalu berhati-hati jika melewati jalur ini. Aku tidak berani mengendarai motorku dengan kecepatan tinggi. Beberapa menit telah berlalu. Masih baik-baik aja. Aku juga melewati beberapa belokan. Tidak ada lampu merah di jalur ini. Saat saya sampai di tanjakan, saya seperti melihat karung menggelinding dari atas, yang berlawanan arah.
posisi aku sendiri, tidak ada pengendara lain yang lewat. Saya perhatikan baik-baik karung tersebut. Karena jalanan cukup berkabut, saya tidak begitu jelas saat melihat dari kejauhan. Saat semakin dekat, ternyata yang menggelinding itu bukan karung, tapi buntalan putih, yaitu pocong. Iya, pocong. Pocong itu menggelinding dari atas menuju ke bawah dengan posisi salto. Entah bagaimana teknisnya dia salto, tapi memang begitu adanya. Saya membaca ayat kursi dan surat pendek yang saya hafal. Badanku gemetar, berkeringat. Aku tidak bisa melihat wajah sosok tersebut, karena saya tidak berani memperhatikan lebih jelas. Aku menancap gas motorku agar cepat melewati sosok tersebut. Aku sempat beberapa kali melihat ke arah spion, dan sosok yang tadi salto berubah menjadi berdiri di tengah jalan di bawah sana. Dia hanya diam di sana. Aku benar-benar ketakutan. Saya terus ngebut sampai akhirnya saya menemukan sebuah pom bensin. Satu-satunya pom bensin di jalur ini. Aku memutuskan untuk berbelok dan mengisi bensinku yang kebetulan habis. Meskipun tidak ramai, setidaknya ada beberapa pengendara yang sedang mengisi bensinnya. Aku pun antri. Ada 3 motor di depanku yang sedang antri. Motor depanku memiliki plat yang sama denganku, dan sepertinya kami satu daerah. Mas-mas itu pun tampak berkali-kali menengok ke belakang ke arahku. Aku sempat merasa curiga dengannya, karena wajahnya ketakutan dan gelisah. Setelah mas itu selesai mengisi bensinnya, dia tidak langsung pergi. Dia seperti menunggu sesuatu. Setelah saya mengisi bensin, saya pun menyalakan mesin motorku, tetapi mas tadi mencegatku. "Mas, arep neng kota P." "Mas, mau ke kota P?" tanya lelaki itu. "Oh iya mas, piye mas?" "Oh iya mas, gimana mas?" jawabku sambil mendekatkan motorku dengan motor mas itu. "Oleh bareng ra mas? Soale iki mau neng turunan aku ndelok opo iku jenenge pocong. Pocong glundung ya mas. Aku dadi wedi mas." "Boleh bareng gak mas? Soalnya tadi turunan aku lihat ada pocong mas menggelinding. Aku jadi takut." Aku terkejut. Ternyata dia pun melihat hal serupa dengan apa yang saya lihat. Tapi aku memilih tidak mengatakan bahwa aku pun melihat hal yang sama, karena aku khawatir justru akan terjadi percakapan yang panjang dan hanya akan menunda kepulanganku sampai di rumah. Akhirnya saya pun mengiyakan permintaan lelaki itu. Aku memintanya untuk berjalan di depan dan aku di belakangnya. Belum sampai 1 kilometer dari pom bensin, tiba-tiba saja lelaki tadi hilang. Padahal sangat jelas, dari tadi dia ada di depanku. Karena jalannya memang cukup berkabut, jarak pandang menjadi sangat terbatas. Entah karena aku yang tertinggal, atau memang lelaki tadi terlalu ngebut, atau malah lelaki tadi bukan manusia. Entahlah, aku tidak mau berpikir terlalu jauh ke arah sana. Aku hanya bisa berdoa sepanjang jalan. Saya tetap melanjutkan perjalanan, sampai hampir tiba di penghujung kota. Di ujung jalur ini, jalan bercabang menjadi 2. Serong ke kanan dan ke kiri. Aku memilih jalur ke kiri, yaitu ke arah kotaku. Tiba-tiba ada sebuah bis besar seperti bis pariwisata menyalip. Bis tersebut sangat kencang sampai membuat motor dan badanku terhuyung ke arah kiri. Tumben batinku, kok ada bis besar lewat jalur ini malam-malam begini? Saya tidak sempat melihat plat nomor bus tersebut, saking ngebutnya bus itu. Kira-kira 3 km di depanku, aku masih bisa melihat lampu belakang bis tersebut yang berkedip, serta sen sebelah kiri yang menyala.
Bis tersebut berhenti sebentar, namun dugaanku seperti membawa penumpang. Aneh, padahal sepanjang jalur ini sangat jarang ada rumah penduduk. Adapun jaraknya masih sangat jauh dari satu rumah ke rumah lain. Sisanya masih kebun-kebun yang tak terawat. Aku tetap melajukan motorku. Sampai jarak beberapa puluh meter, aku melihat perempuan di kiri jalan melambai-lambaikan tangannya seperti hendak menumpang. Aku melihat ke arah spion. Tidak ada kendaraan di belakangku, yang artinya perempuan itu melambaikan tangannya kepadaku. Aku pun memelankan motorku, kemudian berhenti tepat di depan perempuan itu. Dia membawa sebuah koper besar, rambutnya panjang, parasnya cantik. Dia mengenakan celana jeans biru dengan atasan kaos ketat warna putih dan jaket kulit warna coklat. Sepertinya dia pulang dari perjalanan jauh. Mas, aku nunut yo. Sampean arep nyang kota P toh? Mas, aku numpang ya. Kamu mau ke kota P kan? Pinta perempuan tersebut. Wajahnya sedikit memelas dan agak menggoda. Lah mbake saking pundi? Kok piyambakan teng mriki lho? Mriki kan jalur sepi, Mbak. Kayake sampean iki mau numpak bis toh? Lah mbaknya ini dari mana? Kok sendirian di sini? Sini kan jalur sepi, Mbak. Kayaknya tadi kamu naik bis kan? Tanyaku menyelidik. Wes Thomas, engko ning dalan tak ceritani. Sing penting saiki tulungi aku sik yo Mas yo. Mengko tak bayar wes. Ra gratisan iki. Udah Mas, nanti di jalan tak ceritain. Yang penting sekarang tolong aku dulu ya Mas. Nanti tak bayar. Gak gratisan kok ini. Perempuan itu sedikit mendesak. Belum sempat aku menjawab, dia sudah naik di boncenganku. Dia meletakkan kopernya di tengah. Untung saja bodi motorku cukup besar. Jadi tidak terlalu sempit ketika perempuan tadi meletakkan kopernya di tengah. Dengan sedikit berat hati, aku pun menjalankan motorku. Sebenarnya saya sedikit takut hendak menyetujui permintaan perempuan asing tadi. Bukan apa-apa, karena waktu itu sedang marak modus begal motor yang seperti itu. Perjalanan awal, perempuan itu hanya diam. Mbak, sampean iki arep nyang pundi? Kok yo asal bonceng-bonceng wae to? Mbak, kamu ini mau kemana? Kok ya asal bonceng-bonceng aja? Tanyaku membuka dialog. Waktu itu saya fokus ke depan. Wes Thomas, pokok men terke aku wae. Omahku ning desa J, engko tak dudui arahe Mas. Udah Mas, pokoknya anterin aku saja. Rumahku di desa J. Nanti tak kasih tahu arahnya. Jawab perempuan itu ketus. Aku tidak berani menanyakan hal lain lagi, karena dia agak capek dan sedang ada masalah. Beberapa kali aku melihat spion, memastikan perempuan tadi masih ada di boncenganku dan tidak hilang. Aman batinku, berarti dia manusia biasa. Rasanya akan sangat lelah jika ternyata dia bukan manusia asli. Sebentar lagi aku memasuki pusat kotaku. Perempuan itu menyodorkan pundak kananku dan memberi kode untuk belok ke kanan di perempatan kecil. Aku pun menurutinya. Sebenarnya aku juga tahu jalan ini merupakan alternatif menuju desa J. Jalannya kecil dan sepi, hanya memuat satu motor saja. Samping kanannya merupakan sungai yang cukup besar, dan sisi kirinya hamparan sawah serta kebun. Aku menyusuri jalan tersebut sampai sekitar 2,5 km.
Kemudian saya menemukan jalan bercabang dua, ke kanan dan ke kiri. Perempuan itu menunjuk jalan yang ke kanan. Namun belum sampai jauh ke sana, dia sudah minta berhenti. Dia pun turun. Di sana terdapat rumah megah. Bangunannya tinggi, bertembok kokoh dengan pintu kayu yang besar. Sepertinya perempuan itu orang kaya, batinku. "Sik yo Mas, tak jipukne dhuwit ning jero." "Sebentar ya Mas, saya ambilin uang di dalam," ucap perempuan itu sambil masuk ke rumahnya. Aku memutar balik sepeda motorku agar nanti mudah jalanku menuju pulang. Aneh, lokasi ini terasa seperti hutan. Tidak ada sedikit pun rumah penduduk selain rumah perempuan tadi. Setelah aku memutar balik motorku, terkejutnya aku ketika melihat ke arah kiri. Rumah perempuan tadi sudah tidak ada dan berganti dengan kebun pohon jati. Di sana benar-benar hutan. Aku beristighfar berulang kali sambil mengengkol motorku. Dan sialnya, motorku tidak menyala-nyala. Akhirnya aku tuntun motorku. Aku berlari secepat-cepatnya sambil membawa beban berat tas ransel di punggungku, sekaligus menuntun motorku yang cukup besar. Saya tetap mencoba menyalakan motorku dengan berulang kali gagal. Aku harus menelusuri jalan yang sama seperti masuk tadi, jalan setapak kecil, karena rumahku ada di sisi timur kota P. Sedangkan lokasiku saat ini ada di sisi barat kota P. Di jalan setapak ini, saya mendengar banyak tertawaan cekikikan seperti menggoda dan mengejek. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Nafasku semakin memendek. Akhirnya motorku bisa menyala. Aku langsung tancap gas menuju jalan raya. Aku buru-buru menyusuri jalan menuju rumahku. Di perjalanan, aku masih merasakan berat di boncengan motorku. Padahal boncenganku kosong. Namun rasanya ada yang duduk ke samping sambil mengayun-ayunkan kakinya. Sehingga beberapa kali motorku terhuyung ke kanan dan ke kiri. Aku hanya mampu merapalkan doa sebisaku. Namun gangguan itu tak kunjung reda. Justru semakin menjadi-jadi. Berkali-kali aku merasa dicolek di bagian leher belakangku, seperti tangan perempuan. Untuk menuju rumahku, memang harus melewati jalan besar yang kanan kirinya sawah. Karena mayoritas penduduk di kotaku pun masih bermata pencaharian petani. Sampai aku di sebuah jembatan, masih di area persawahan. Bruk, aku terguling ke kiri. Tidak ada kendaraan sama sekali yang lewat karena sudah pukul 11:30 malam. Lututku terluka dan sedikit mengeluarkan darah. Kepalaku sangat berat dan pusing. Namun saya tetap melanjutkan perjalanan saya. Boncenganku sudah terasa enteng. 500 meter lagi aku sampai di rumahku. Sesampainya di teras rumah, aku memarkir motorku lalu duduk sejenak di kursi teras sambil melihat sekeliling dan melepas sepatuku. Aku sangat shock dengan kejadian yang menimpaku sepanjang perjalanan. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Bapakku keluar dari dalam rumah. Aku menangis jadi-jadinya sambil memeluk bapak. "Ngopo le? Kok moro-moro nangis? Dengaren ono apa? Jam sakmene kok yo lagi teko?" "Kenapa nak? Kok datang-datang nangis? Tumben, ada apa? Jam segini kok ya baru sampai?" tanya bapakku sedikit panik. Aku pun menceritakan semuanya. Detail kejadian yang aku alami selama perjalanan pulang. Bapak menasihati aku agar aku selalu berdoa setiap kali hendak bepergian, baik dekat maupun jauh.
Sekian.